Halo Mas Bro dan Pak Bro, jumpa lagi dalam video pembelajaran dari Mat Asik. Dalam video pembelajaran kali ini kita membicarakan tentang pertidaksama nilai mutlak dari matematika kelas 10. Silahkan like dan subscribe ya, supaya video ini semakin berkembang. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pertidaksama nilai mutlak. Sebagai contoh, nomor 1, nilai mutlak 4x min 2 kurang dari 10. Nomor 2, nilai mutlak 5 min 3x lebih besar 4. Nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari nilai mutlak 3x min 10. Nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari x plus 4. Dan nilai mutlak x kuadrat plus 2x min 9 kurang atau sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka dibutuhkan beberapa hal. Simak baik-baik video selanjutnya. Bahwa untuk menyelesaikan prinsip pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu tentang definisi nilai mutlak yang ada di dalam video sebelumnya. Bahwa nilai mutlak X itu X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan minus X jika X kurang dari 0. Nah, untuk itu maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, jika A, B, dan X bilangan real berlaku, jika A lebih kecil 0 dan nilai mutlak kurang dari A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Kenapa demikian? Jika A-nya kurang dari 0, nilai mutlak kurang dari A, padahal A ini adalah kurang dari 0 atau bilangan negatif. Pastinya nilai mutlak tidak ada yang negatif, pastinya X tidak ada yang memenuhi. Nah, kebalikannya, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X lebih besar A, maka semua bilangan real nilai X pasti memenuhi. Kenapa bisa demikian? Nilai mutlak itu pasti positif, padahal A di sini dikatakan negatif. Maka pastilah semua X, nilai mutlak X itu pasti lebih besar daripada bilangan negatif. Kemudian prinsip yang ini akan kita pelajari dalam contoh-contoh soal berikutnya. Jika A lebih besar 0 dan nilai mutlak X kurang dari 0, maka, maaf ini A ya, jadi nilai mutlak X kurang dari A, maka min A lebih kecil X lebih kecil 0. Jadi itu bukan 0 tetapi adalah A. Ini adalah A, maka minus A lebih kecil X lebih kecil A. Jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka X lebih besar A dan X kurang dari A. Dan jika manakala A-nya ini harus lebih besar 0. Itu yang mau kita pakai untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh nomor 1. Nilai mutlak 4x min 2 kurang dari 10. Nah, untuk menyelesaikan itu gampang. Menggunakan sifat yang tadi, kalau misalkan nilai mutlak X kurang dari A, maka di sini menjadi min A lebih kecil X lebih kecil A. Sehingga kalau nilai mutlak dari 4x min 2 kurang dari 10, maka min 10 kurang dari 4x min 2 kurang dari 10. Nah, ini semua ruas kita tambahin dengan 2. Supaya apa? Supaya ini tinggal 4x saja. Jadi min 10 tambah 2 lebih kecil 4x, min 2 tambah 2 lebih kecil 10 tambah 2. Sehingga di sini menjadi min 8 lebih kecil 4x lebih kecil 12. Lantas kita bagi ini semuanya dengan 4, maka didapat min 2 lebih kecil X lebih kecil 3. Nah, maka kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga min 2 lebih kecil X lebih kecil 3 dengan X anggota bilangan real. Cukup mudah. Kita lanjut contoh berikutnya.
Nomor 2, nilai mutlak 5 min 3x lebih besar daripada 4. Nah, ini kita gunakan sifat yang tadi, bahwa nilai mutlak x kalau lebih besar ya, lebih besar dari A, maka ini x kurang dari negatif A, atau x lebih besar dari A. Sehingga kalau misalnya nilai mutlak dari 5 min 3x lebih besar dari 4, maka 5 min 3x kurang dari min 4 atau 5 min 3x lebih besar daripada 4. Sehingga didapat min 3x kurang dari minus 9 atau min 3x lebih besar 4 kurangi 5 min 1. Kalau ini saya bagi dengan min 3, ingat, ketika dibagi min 3, tanda lebih kecil pastinya jadi lebih besar, dan sebaliknya kalau lebih besar menjadi lebih kecil. Sehingga ini menjadi X lebih besar daripada 3. Atau ini sama, ketika kita bagi dengan negatif 3, maka menjadi X kurang dari 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian sehingga X kurang dari 1 atau X lebih besar daripada 3 dengan X anggota bilangan real. Oke, cukup gampang juga ya. Langsung contoh nomor 3. Nah, gimana kalau menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini? Kita memakai prinsip kalau A kuadrat min B kuadrat, ini bisa kita faktorkan menjadi A tambah B dikali A minus B. Prinsipnya ini rumus yang sering dipakai, gitu ya. Sehingga kalau nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari nilai mutlak 3x min 10, ruas kiri pangkatin 2, ruas kanan juga saya pangkatkan 2. Sehingga menjadi 2x plus 5 pangkat 2 kurangi 3x min 10 pangkat 2 lebih kecil 0. Nah, gunakan rumus ini. Pemfaktoran dari A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A kurangi B. Nah, ini dianggap A-nya, ini dianggap B-nya. Sehingga menjadi A plus B, jadi 2x plus 5 ditambah 3x min 10 dikali 2x plus 5 dikurangi, ingat ini harus dikurung, jadi dikurangi 3x min 10 kurang dari 0, sehingga hasilnya adalah 5x min 5 kali di sini 2x min 3x jadi min x, 5 min 10 jadi 5 tambah 10 plus 15 kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya karena ini adalah sebenarnya pertidaksamaan kuadrat akhirnya. Sehingga menjadi 5x min 5 sama dengan 0 atau min x plus 15 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 1 atau di sini x sama dengan 15. Nah, kita tarik garis bilangannya. Garis bilangan di sini 1, tentunya 15 itu di sebelah kanan 1 ya. Nah, kita pakai titik uji misalnya 16 di sini, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini menghasilkan positif. Kenapa hasilnya positif? 16, misalnya 16 saya masukkan ke sini, maaf, bukan positif ya. Justru itu adalah bilangan negatif kalau 16-nya kita masukkan. Kita coba masukkan 16-nya. Ketika 16 kita masukkan, ini kan menjadi min 1. 16 kita masukkan, 5 kali 16 kurang 5 pastinya positif, kali bilangan negatif, maka ini negatif. Kemudian ini pastinya positif. Ini juga pastinya nanti negatif. Gitu ya. Nah, yang dicari yang mana? Yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah bilangan yang negatif. Inilah penyelesaiannya.
Jadi penyelesaiannya X di sebelah kiri 1 atau X kurang dari 1 atau X lebih besar 15. Langsung contoh berikutnya. Kita lanjut untuk contoh yang keempat. Gimana menyelesaikan nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari x plus 4? Nah, sebenarnya ini ada dua cara, tapi saya lebih suka memakai cara definisi. Karena definisi dari nilai mutlak itu ada dua ya. Ini adalah X saja bila X-nya lebih besar atau sama dengan 0, atau min X bila X-nya kurang dari 0. Nah, kalau begitu definisi nilai mutlak dari 2X plus 5 itu juga ada dua, yaitu 2X plus 5 bila 2X plus 5 lebih besar 0 atau untuk di sini X-nya lebih besar min 5 per 2 atau menjadi min dari 2X plus 5 bila X-nya kurang dari min 5 per 2. Nah, untuk dari definisi yang pertama yaitu untuk 2X plus 5 lebih besar 0 atau untuk X lebih besar min 5 per 2. Definisinya nilai mutlaknya menjadi 2X plus 5. Itu definisi dari nilai mutlak, yaitu dari definisi yang ini. Ini menjadi lebih kecil X plus 4. Nah, kita selesaikan penyelesaiannya menjadi X lebih kecil min 1. Nah, kalau dalam garis bilangan, ini kita selesaikan jadi X-nya, ini min 1 di sebelah kiri karena lebih kecil min 1, kemudian X-nya juga lebih kecil atau sama dengan min 5 per 2. Jadi, maaf, bukan lebih kecil ya, tapi lebih besar ya. Jadi ini min 5 per 2 di sebelah kanan, gitu ya. Ini penyelesaiannya. Kemudian kita pakai definisi yang kedua, yaitu menjadi min 2. Atau definisi kedua ini untuk X-nya kurang dari min 5 per 2. Maka definisinya menjadi min dari 2X plus 5 ini lebih kecil, maaf nggak pakai sama dengan, lebih kecil daripada X plus 4. Sehingga menjadi min 2X min 5 lebih kecil X plus 4. Sehingga min 3X lebih kecil 9. Nah, kalau ini kita bagi dengan min 3 menjadi X lebih besar daripada minus 3 ya. Nah, ini kita gabung penyelesaiannya. Jadi kita gabung di sini menjadi, di sini mestinya minus 3, di sini minus 5 per 2 ya. Nah, X lebih besar min 3, di sebelah kanan min 3, dan X kurang dari min 5 per 2, berarti di sebelah kiri. Nah, penyelesaian 1 dan 2 ini kita gabung. Kalau kita gabung, dia menjadi seperti ini. Ini min 5 per 2. Kemudian di sini ada min 1. Min 1. Kemudian di sini ada minus 3. Nah, ini di sini dan ini di sini, itu kan. Menurut ini, kan ini nih penyelesaiannya ini. Menurut yang pertama penyelesaiannya ini. Nah, kalau karena ini tertutup, maka penyelesaiannya menjadi min 3 lebih kecil X lebih kecil min 1. Cukup mudah juga, silahkan berlatih ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh yang kelima. Gimana kalau menyelesaikan nilai mutlak X kuadrat plus 2X min 9 kurang dari 6? Nah, ini bisa kita selesaikan. Prinsip pertama sebenarnya, kalian bisa menggunakan nilai mutlak X kalau kurang atau sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah min A lebih kecil X lebih kecil dari A gitu. Bisa pakai cara ini. Nah, kita selesaikan, jadi menjadi min 6 lebih kecil
atau sama dengan X kuadrat plus 2X min 9 dan lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, ini sebenarnya sifatnya pakai dan. Sebenarnya ini ada dua pertidaksamaan yang digabung menjadi satu. Yang pertama adalah min 6 lebih kecil X kuadrat plus 2X min 9. Dan persamaan kedua ini adalah X kuadrat plus 2X min 9 lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, ini kita selesaikan. Semuanya kita pindahin kanan, boleh. Jadi 0 lebih kecil atau sama dengan X kuadrat plus 2X min 9 tambah 6 jadi min 3 ya. Nah, ini kalau kita balik menjadi X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar atau sama dengan 0. Tentunya ini ketemu pertidaksamaan kuadrat, pastinya kita faktorkan. Faktornya di sini adalah X, di sini X, ini plus 3, ini min 2, sehingga pembuat nolnya X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Kita bikin garis bilangannya. Garis bilangannya di sini X-nya adalah min 3 sama 2. Tentunya karena pakai sama dengan, makanya di sini tertutup. Itu. Kemudian kita pakai titik uji, misalnya yang di sebelah kanan 2 itu misalnya 3. 3 kita masukkan ternyata bilangannya positif. Ini jadi negatif, nanti ini jadi positif. Kenapa jadi negatif di sini? Masukin aja angka 0 di sini. Pasti bilangan negatif. Yang dicari adalah bilangan yang positif. Maka ini untuk penyelesaian yang pertama, yang nantinya akan kita gabung dengan penyelesaian yang kedua. Kita selesaikan yang kedua. Ini sama, kita ubah 6-nya ke pindah ruas ke kiri sehingga X kuadrat plus 2X min 15 kurang dari 0. Tentunya kita butuh pemfaktoran. Faktornya adalah X plus 5 kali X min 3. Pembuat nolnya adalah X sama dengan min 5 atau X sama dengan 3. Tetap sama garis bilangannya. Dan ini tertutup semuanya ya, karena pakai sama dengan. Di sini min 5, di sini 3. Nah, kita titik uji, misalnya 4, kita masukkan, ternyata hasilnya positif. Ini hasilnya misalnya 0 dimasukkan, hasilnya negatif. Negatif kalau dimasukkan pasti ini positif gitu ya. Yang dicari yang kurang atau sama dengan 0. Ini penyelesaiannya. Nah, penyelesaian ini akan kita gabungkan 1 dan 2 ini. Jadi garis bilangan yang ini dan ini kita gabungkan. Jadi kalau kita gabungkan, tentunya di sini min 3, di sini 2, ini tertutup semuanya. Dia di sebelah kiri, ini juga di sebelah kanan. Kita gambar untuk yang ini jadi satu saja ya di sini. Di sini kemudian min 5, di sini kemudian 3. Kita gabungkan. Nah, hasil penggabungan ini yang memenuhi dua-duanya. Maka penyelesaiannya adalah min 5 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan min 3, atau 2 lebih kecil X, lebih kecil 3. Maaf, ini pakai sama dengan karena tertutup ya. Cukup mudah, itu saja contoh-contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan berlatih, karena dengan berlatih kemampuan Anda pasti meningkat. Dan sampai ketemu dalam video-video pembelajaran selanjutnya.